Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita panjatkan kecuali menyampaikan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berjumpa bersama kami dalam kultum kajian Ramadan. InsyaAllah tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita disampaikan usia kita pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang kemuliaannya dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi, bahkan juga kemuliaannya sudah begitu sharih, begitu jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka peluang-peluang amal soleh, seakan-akan peluang yang banyak itu akan menutup rapat-rapat bentuk-bentuk dosa maksiat, seakan-akan setan dibelenggu, seolah-olah setan sudah pesimis akan menggoda anak cucu Adam, sebab anak cucu Adam ini sedang memaksimalkan ketaatan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa. Puasa hakikatnya adalah bagaimana manusia ditundukkan, manusia diikat sekuat-kuatnya oleh Allah sebagai khalik atas nafsu yang berpotensi untuk menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka pantas ketika manusia melaksanakan ibadah puasa, itu adalah wujud keimanannya. Puasa adalah wujud ketaatannya, dan puasa adalah wujud penghambaan totalitas manusia kepada Allah sebagai pencipta. Manusia saat menjalankan ibadah saum, maka dia hakikatnya adalah hamba yang sami'na wa ata'na, hamba yang tunduk, hamba yang pasrah, hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah setunduk-tunduknya. Itulah hakikat keislaman seorang muslim. Maka muslim itu adalah ketundukan, muslim itu adalah kepasrahan yang diwujudkan simbolnya saat dia melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa adalah puncak ketulusan, puncak penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diikat oleh puasa itu adalah hawa nafsu,
yang itu adalah potensi-potensi kejahatan yang dimiliki oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu maka saat seorang hamba melaksanakan ibadah saum dengan imanan wahtisaban, dengan modal landasan iman dan penuh keikhlasan, keridhaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam hadis qudsinya, "Wasyamu li wa ana ajzibih." Puasa itu pahalanya hanya aku yang akan membalasnya. Nah, kalimat wasyamu li, puasa itu adalah untukku, ini membuka ruang manusia itu dikabulkan doa-doanya. Jadi salah satu keistimewaan orang yang puasa itu adalah doanya mustajab. Apalagi ketika memohon saat dia menahan haus, saat dia menahan lapar, saat dia menahan hawa nafsunya, maka saat itulah dia sedang tunduk kepada Allah. Maka ketundukan itulah menjadi hal penting untuk bisa mendatangkan mustajabnya doa, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat puasa ada momen-momen yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama adalah saat kita buka. Saat berbuka itulah detik-detik di mana Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Yang kedua adalah saat kita menjalankan ibadah puasa itu sendiri, itu pun juga adalah momentum kita dikabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga adalah saat kita melaksanakan makan sahur atau juga pada waktu-waktu sahur. Itu pun juga adalah waktu-waktu mustajabnya doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum ibadah di bulan Ramadan itu adalah momentum yang sangat spesial. Bahkan juga sebetulnya ini adalah momentum bagaimana disebutkan sebagai momentum penggalan-penggalan waktu surga yang Allah turunkan ke dunia. Masya Allah, tidak ada yang bahagia, tidak ada yang senang, tidak ada yang merasakan nikmat pada bulan ini kecuali bulan Ramadan. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Pada bulan inilah Allah menyebutkan dengan Syahrul Sidqah, bulannya sedekah. Pada bulan inilah Allah menyebut dengan Syahrul Zakah, bulannya zakah. Dan pada bulan inilah Allah menyebut dengan Syahrul Du'a, bulannya doa. Kalau kita lihat pada rangkaian ayat-ayat puasa, tentu di sana tidak hanya puasa saja. Puasa yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di sana meniscayakan juga ayat-ayat yang tidak bisa dilepaskan dengan puasa, di antaranya adalah tentang doa. Allah mengatakan dalam ayat yang ke-186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi, wa idza, dan apabila sa'alaka, meminta kepadamu, siapa ibadi, hamba-hambaku. Jadi ketika hamba-hambaku memohon kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah menjawab dengan fa inni, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Sesungguhnya aku ini sangat dekat. Jadi kalau sudah menggunakan taukid, kalau sudah menggunakan isim sifat, ini menunjukkan dekat itu sedekat-dekatnya. Sehingga Allah ingin mengatakan pada bulan Ramadan, di mana doa hamba-hambanya itu mustajab, seolah-olah tidak ada sekat antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saum menjadi jaminan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Saum menjadi jaminan yang bisa mendatangkan ampunan Allah kepada hambanya. Saumlah yang akan menjadi jaminan Allah mendatangkan, membebaskan ancaman siksa api neraka kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Anda yang masih galau, jika Anda yang masih ragu, jika Anda yang mungkin punya pengalaman-pengalaman sebelumnya melakukan dosa-dosa apapun, maka sepanjang kita masih hidup, dikasih kesempatan hidup, apalagi saat ini kita
bisa menikmati ibadah Ramadan, maka inilah momen spesial. Angkat tangan kita, panjatkan doa kita, tundukkan kepala kita, sujudlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Dosa apapun yang kalau toh misalnya kita sempat melakukannya, maka pada momentum yang mulia inilah tepatnya kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan, aku akan merespon setiap doa-doa yang kalian panjatkan, idza da'ani, jika kalian memohon kepadaku, jika kalian meminta kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan catatan ya, falyastajibu li, maka hendaklah kalian merespon untuk melaksanakan perintah-perintahku. Artinya di sini kita tidak boleh lengah dengan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu sebanding lurus dengan tingkat ketaatan kita. Wal yu'minu bi, syarat yang kedua adalah hendaklah kita beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka momentum yang mulia ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Maka gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan sebagai bulan mustajabnya doa-doa kita. Jangan sekali-kali kita pesimis kepada Allah. Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka yang sudah kita tinggalkan, ke depan kita mengubah dengan masa depan menatap lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat, hamba yang senantiasa mengevaluasi diri kita atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi ahlul jannah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.